Teman-teman, dalam edisi pertama Mencari Keadilan ini, saya menghadirkan sosok orang ini, dia pecinta satwa. Tetapi sayangnya karena saking cintanya terhadap satwa, ujung-ujungnya masuk penjara. Nah, kenapa sampai masuk penjara? Dan banyak lagi nanti juga kita bicara soal Kebun Binatang Surabaya, bicara soal pra-peradilan. Nah, tamu kita di samping kanan saya ini adalah Bapak Singky Suwaji. Beliau pecinta satwa asal kota Surabaya, sama dengan saya ini. Sore, Pak Singky. Selamat sore, salam lestari. Salam lestari. Pak Singky, 5 tahun yang lalu saya baca media ini kan Anda pernah di penjara. Nah, itu terkait satwa. Coba itu diceritakan, apa sih masalahnya itu? Awalnya itu dari Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya dalam dasawarsa terakhir saat itu tahun 2012 terjadi kemelut berkepanjangan. Kemudian 2012 izinnya dicabut. 2013 ada tim pengelola sementara yang dibentuk oleh Departemen Kehutanan masuk ke dalam Kebun Binatang Surabaya untuk mengelola manajemen. Kemudian yang bersengketa tadi disingkirkan, manajemen diambil alih oleh tim pengelola sementara, yang mana kemudian tujuannya Kebun Binatang Surabaya diserahkan ke Pemkot. Kenapa ke Pemkot Surabaya? Karena status lahan itu milik Pemkot Surabaya. Dan hampir 100 tahun Pemkot Surabaya tidak pernah ikut campur dan merasakan manfaat yang lebih selain pajak. Nah, dari situ mulai terjadi peristiwa. Terjadi penjaraan satwa oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Kehutanan ini. Pak Singky, sebelum itu dilanjutkan, kalau masyarakat itu pengen tahu, sakjane Kebun Binatang Surabaya itu kapan mulai berdiri, Pak Singky? Itu mulai zaman Belanda. Jadi sebelum Indonesia merdeka belum, sudah ada kebun sudah ada. Nah, oleh beberapa orang pecinta satwa di Surabaya, ada orang Madura, orang Arab, orang Cina, orang Jawa, orang Belanda. Mereka urunan. Pertama kali berdiri itu didirikan di Jalan Kedung Kaliondo. Kaliondo itu sekarang Kapasari. Nah, karena kapasitasnya makin bludak, mereka pindah ke Jalan Diponegoro. Kalau saya baca di Google itu betul tahun 26 ya? Ya, 1926. Berarti ini usianya podo mbek NU ini. NU itu kan berdiri 1926. Nah, itu mungkin tahunnya sama NU, mungkin ya karena spirit itulah ada kebun binatang pertama kali di Surabaya. Kemudian dari Diponegoro tadi padat lagi, mereka akhirnya karena sudah punya uang, mereka beli di Jalan Style ini. Jalan Style. Sekarang ini. Dan dari dulu memang luasnya itu. Ya, 15 hektar. Kemudian hektar itu ya. Belinya 1 gulden. Nah, berdirilah Kebun Binatang Surabaya. Nah, di era reformasi Kebun Binatang Surabaya itu berstatus perkumpulan. Nah, yang terakhir tahun 2012 itu terjadi sengketa itu. Makanya terbentuklah tim, yang mana tim itu nanti menyerahkan kembali Kebun Binatang ini ke Pemkot Surabaya. Tapi yang terjadi sebelum diserahkan ke Pemkot Surabaya itu ada lebih dari 420 satwa yang dijarah oleh tim ini. Lebih dari 420. Betul. Itu satwa itu macam-macam apa aja itu? Kayak macam-macam, gajah, singa atau apa? Ada gajahnya, ada harimaunya, ada komodonya, ada orangutannya. Pak Singky kok bisa mengatakan bahwa itu penjaraan, itu apa dasarnya? Begini, undang-undang mengatakan satwa itu boleh dilakukan mutasi atau pemindahan ataupun apapun lah bentuknya, itu hanya oleh lembaga konservasi
dan antar lembaga konservasi. Oke. Itu undang-undangnya. Nah, saat itu Kebun Binatang Surabaya tahun 2012 izin lembaga konservasinya dicabut. Oke. Itu pertama. Yang kedua, tim ini dibentuk untuk membenahi manajemen. Oke. Bukan pejabat publik yang bisa melakukan eksekusi apapun teknis, karena dia hanya tim pengelola sementara, PLT lah itu ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, di situ itu waktu tim ada, mereka membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi itu menyatakan bahwa Kebun Binatang Surabaya itu overpopulasi, kelebihan satwa. Ada beberapa jenis satwa yang kelebihan. Opsinya ada dua, satu dilepas liarkan, dua dipertukarkan. Nah, Tim pengelola sementara ini dengan siapa ini? dengan 6 Eksekusinya. lembaga konservasi. 6 lembaga konservasi. Kalau boleh ditunjuk siapa saja ini? Ada Jatim Park, ada WBL Lamongan, WBL Lamongan, ada Siantar, Taman Hewan Siantar, Taman Hewan Siantar, ada di Banyuwangi itu Mira Fantasia, di Lampung satu ada Lembah Hijau, dan dengan Taman Safari 6. Oke, 6 ya. Nah, ketua tim pengelola sementara ini Tony Sumampau, yang juga pemilik Taman Safari, yang juga Sekjen PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang Surabaya. Oke. Nah, dia satu melakukan itu saat izinnya tidak cabut, jadi melanggar undang-undang yang mana mengatakan bahwa satwa itu boleh dianukan oleh lembaga konservasi dan antar lembaga konservasi. Dan ini kan bukan dilakukan oleh lembaga konservasi karena izin lembaga konservasinya dicabut. Sudah dicabut. Kedua, dia bukan pejabat publik yang berhak untuk melakukan eksekusi karena dia adalah ketua tim pengelola sementara. Yang ketiga, tidak sesuai dengan rekomendasi dari tim evaluasi tadi bahwa harus dilepas liarkan atau dipertukarkan. Yang terjadi dilakukan pemindahan ke 6 lembaga konservasi. Dan istilah pemindahan itu tidak ada dalam aturan dan undang-undang. Nah, dia melakukan itu. Dan ada kompensasinya. Kompensasinya itu berupa perbaikan bangunan, mobil, kendaraan, dan uang di situ. Nah, kompensasi ini ada semua. Kemarin dilihat sebagian besar tidak ada. Sebagian besar tidak Iya, ada. nah ini sebetulnya pihak berwajib yang harus menelusuri lebih dalam. Nah, kalaupun ada, ini juga melanggar lagi. Selain tadi tidak sesuai dengan rekomendasi, satwa itu hanya boleh ditukar dengan satwa, apple to apple. Apple to apple. Tidak boleh ada kompensasi. Nggak boleh dalam bentuk bangunan. Nggak boleh. Apalagi duit ya. Nggak bisa. Berarti kesannya kan kayak jual beli Iya. duit itu. Nah, yang lebih dalam lagi ada satu hal lagi. Di antara satwa yang diboyong di jara tadi ada komodo, orang utan, harimau. Yang mana ini masuk kategori appendix 1. Teramat sangat dilindungi oleh seluruh dunia. Untuk di Indonesia harus atas izin presiden sesuai dengan PP nomor 8 tahun 1999 pasal 34. Kategori satwa-satwa itu diantaranya harimau Sumatera, orang utan, dan komodo tadi. Nah, pertukaran itu memang faktanya tidak ada izin dari presiden. Nggak ada. Jadi selain pelanggaran-pelanggaran yang awal saya sebutkan, satwa tersebut tidak ada izin presiden. Jadi ini pelanggarannya berlapis-lapis. Tapi anehnya, anehnya justru di SP3 di Polrestabes Surabaya. Sebelum bicara soal SP3 Pak Singgi, kaitannya dengan sampai ditahan apa ini? Nah itu, setelah di SP3, mereka merasa bahwa saya itu memfitnah. Ternyata Kenapa kok Pak Singgi dituduh memfitnah oleh Nah itu nyatanya di SP3 oleh Polrestabes. Jadi yang saya sampaikan ini penjarahan dan kesalahan bla bla bla. Itu disampaikan Pak Singgi di mana? Di semua publik, di sosmed, dimanapun lah. Jadi, pokoknya. Nah berarti pada saat itu Pak Singgi dituduh melanggar undang-undang ITE. Termasuk karena saya muat di Facebook juga. Oke. Nah jadi apa kata-kata Pak Singgi sehingga itu dituduh
melakukan tindak pidana itu apa kata-katanya? Saya agak lupa ya, sudah berapa lupa. tahun ya, tapi kurang lebih begini. Sampai langit runtuh pun penjara Satwa KBS harus dikerangkeng seperti layaknya orang hutan ini. Saya paparkan foto gambar orang hutan yang lagi dikerangkeng gitu. Nah, itu itulah. Pak Singki nulis di Facebook. Ya. Tahun berapa seingatnya? Bulan, tahun? Ya sekitar mungkin 5 tahun lalu ya, mungkin atau 5-6 tahun. 2015 Ya sekitar gitulah. 2015. Oke. Kasus ini pidananya di SP3. Ya. Terus Pak Singki dilaporkan Ke Polda. Ke Polda. Jadi kasus ini di SP3 berarti mereka menganggap bahwa lo kan saya tidak menjarah. Oke. Kok Tuduhan penjara tidak benar. Oke. saya dan Bu Risma dilaporkan ke Polda. Apa kaitannya Mbak Bu Risma barang? Karena Bu Risma, apakah Bu Risma ini juga pecinta satwa? Bu Risma waktu Kebun Binatang Surabaya ditinggal ini kan diambil alih Pemkot. Oke. Saya ekspos rame, saya laporkan juga Bu Risma dengan dokumen tadi. Bu Risma biasa kan, mencak-mencak sampai ke KPK segala macam. Mencak-mencaknya itu membela Pak Singki apa ngepur sana? Membela saya, Oh, membela Pak Singki. sependapat bahwa satwa itu dijarah. Bu Risma lapor ke KPK segala macam. Bu Risma juga mengatakan ada penjarahan. Ya, bahwa satwanya diambilin semua gitu. Oke, Tapi tidak se-ekstrim saya lah. Oh. Jadi Bu Risma, 11-12 lah. Ya. Oh, apa 11-13? ya, Bu Risma dan saya dilaporkan ke Polda Oh, Jatim. jadi yang dilaporkan itu Bu Risma sama Pak Singki. Iya, ini kayak wali kota sama wakil Ayo, wali berarti kota. kelasnya Iya. sudah kelas wali kota Pak Kelas Singki. wali kota. Bedanya kalau Bu Risma itu wali kota Surabaya, kalau Pak Singki wali kota Satwa. Ya, itu. Jadi dilaporkan 2 tahun di Polda. Statusnya ngambang-ngambang terus. Oke. Nah, akhirnya Bu Risma di SP3 dianggap tidak cukup bukti. Saya dilimpahkan ke jaksa. Langsung hari itu juga diborgol, kasih rompi orange, langsung dibawa ke Medaeng. Nah, ini saya menggali soal ketidakadilan. Pak Singki dilaporkan undang-undang ITE. Apakah dipanggil langsung jadi tersangka atau jadi saksi dulu? Kalau di Polda prosesnya betul, dijadikan saksi, tersangka, kemudian Bu Risma SP3, saya langsung dilimpahkan Sebentar, jaksa. Bu Risma itu juga jadi tersangka? Kalau saya nggak salah itu juga waktu itu. Sama ya, berarti Iya. tersangkanya 2 orang, Iya. Pak Singki sama Bu Risma. Iya. Oke, terus ada pelimpahan setelah P21. Ya, saya dilimpahkan, Bu Risma dianggap di SP3 karena tidak cukup Jadi bukti. pada saat di Polda Pak Singki belum ditahan. Belum, nggak pernah ditahan. Oke, terus dilimpahkan P21 langsung ditahan. Langsung hari itu nggak pulang. Dan saya udah kerasa itu dan saya datang nggak bawa mobil kok. Ah. Jadi saya merasa nggak pulang kok itu. Nah, terus dibawa ke Medaeng. Ya, Nah, coba Pak Singki sedikit bercerita lika-liku pada saat itu kan pertama kali apa wis ping pindho sampe ning Medaeng iki. Pertama kali, Ya. ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama banyak orang itu kan kalau di Medaeng itu kasus pencurian, Ya. penipuan, Ya. narkoba. Ya. Mungkin sejarah Medaeng mulai berdiri orang dipidana karena soal satwa, Ya. mungkin kan Pak Singki. Ya. Nah itu bagaimana perlakuan petugas, perlakuan teman-teman sesama tahanan itu ya? mereka heran dan kagum. Malah saya jadi raja di situ. Malam ada yang mijetin. Oh, bukan raja hutan ya, raja Medaeng ini ya. Jadi dapat prioritas. Tapi saya cuma 18 hari. Kemudian waktu sidang kedua saya ditangguhkan menjadi tahanan kota. Yang menangguhkan Hakim. hakim. Dan saya saat itu diwawancara saya sudah haikul yakin, saya bilang saya pasti bebas kok. Karena saya merasa nggak bersalah pertama. Kedua, hakim mengabulkan permohonan saya untuk tahanan kota. Logikanya kalau hakim yakin bahwa saya itu bakal dipenjara, lah ngapain ditangguhkan, nggak orang ya nanti dipenjara ya wis gak dipenjara. Nah, hakim menangguhkan saya menjadi tahanan kota, saya lebih yakin lagi bahwa saya akan bebas murni. Dan nyatanya benar, setelah menjalani kira-kira. Sebentar, saya menjelaskan dulu. Teman-teman, Pak Singki itu ditahan oleh jaksa tadi disampaikan. Undang-undang ITE dulu sebelum ada perubahan nomor 19 tahun nomor 19 tahun 2016
untuk pencemaran nama baik, penghinaan itu ancamannya 6 tahun. Karena ancaman 6 tahun maka tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Maka Pak Singgi lah ditahan. Kalau sekarang sudah tidak bisa karena sudah ada amandemen ancaman 6 tahun menjadi 4 tahun sehingga tidak bisa dilakukan penahanan. Ayo Pak Singgi. Ya. Akhirnya bebas. Bebas murni. Bebas murni. Bebas murni, mereka melakukan kasasi, MA memutuskan sama bebas murni. Makanya setelah menentukan perjalanannya kan lama tuh. Baru saya mulai menggeliat melakukan gugatan untuk pra peradilan ini. Karena kalau kemarin Jangan. Kok sih? nah, Pada tingkat pertama Pak Singgi bebas murni. ya Apakah jaksa mengajukan kasasi? kasasi Kasasi. Seberapa lama putusan kasasi dengan putusan tingkat pertama? Jaraknya ini setahun lebih ya. setahun lebih. Iya. Putusan MA-nya apa? Sama Menguatkan Menguatkan. untuk putusan tingkat Iya. pengadilan negeri. Iya. Bebas murni Bebas juga. murni. Oke, terus Ya itu, makanya itu membuat saya. Dan yang penting begini, di dalam putusan bebas murni itu pertimbangannya yang menarik. Karena pertimbangannya itu memang hakim membenarkan ada pelanggaran dalam kasus satwa di pertukaran satwa di KPS itu, tertulis di situ. tertulis di dalam pertimbangan hukum. Di antaranya itu di situ memang tidak ada ada satwa-satwa itu yang tidak ada izin presiden. Kemudian terjadi pertukaran dengan Tony Sumampo dengan Ratmaja dan 6 perjanjian itu disebut semua. Juga ada terjadi bahwa satwa itu ada kompensasi uang bangunan disebut dalam pertimbangan itu, sehingga itu yang menjadi pertimbangan saya divonis bebas itu. Oke, divonis bebas. Nah, terkait dengan SP3 kasus pidananya, saat itu yang dilaporkan siapa? Yang dilapor Yang di SP3, bukan yang Pak Singginya. bukan, itu kasus Soal penjarahan tadi. iya, 6 perjanjian itu Ah. tidak ada unsur pidananya. Apakah sudah ada penetapan tersangka saat itu? Enggak ada, Belum. baru periksa ngalor ngidul. Tersangka itu. Dari media kan ngikutin semua itu, tiap pemeriksaan dan sebagainya. Pihak dari penyidik mengatakan bahwa pidananya udah jelas. Kemudian akan ada tersangkanya, tapi cuma akan sampai tidak pernah mencuat. Akhirnya keputusannya SP3. Keputusan. Nah, setelah ada putusan SP3, apakah Pak Singgi mungkin ada teman-teman yang cinta terhadap KBS itu melakukan upaya terhadap SP3 itu? Kita waktu itu mau minta surat kopi SP3 itu, tujuannya untuk memperadilankan. Apakah dikasih? Enggak dikasih. Oh, enggak dikasih. Jadi sama itu kita penyidik. dapetin dengan berdarah-darah. Kita itu menggugat lewat Komisi Informasi Publik. Oke, KIP. Sidang, akhirnya KIP memutuskan polisi wajib menyerahkan kopi SP3 itu. Apa alasan dari pihak kepolisian, Pak Singgi dan teman-teman itu tidak dikasih SP3? Karena bukan- Apakah itu rahasia negara? Enggak, katanya bukan pelapor lah, kemudian tidak punya hak untuk itu. Nah, saya tanya, kalau kita bicara cinta, kayak saya ya cinta satwa, entah kucing, entah apapun, tapi saya mau tanya ke Pak Singgi, apa pengalaman Pak Singgi kalau Pak Singgi itu bisa mengklaim bahwa saya itu pencinta satwa? Apakah pernah ikut event ini, bla bla bla, apa? Satu, saya juga alumni kehutanan. Oke, Satu. terus? Kedua, saya pernah terlibat dalam organisasi Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Oke. Saya juga pernah menjadi Kepala Staf Presiden Kebun Binatang se-Asia Tenggara. Di dunia konservasi ya nggak hebat-hebat amat, tapi nama saya cukup dikenal bukan cuma di Indonesia, mungkin juga di tingkat Asia Tenggara. Itu Asia aja. Tenggara. Ya, Oke. itulah. Artinya
punya pengalaman seabrek ini Ya. yang menjadikan dasar bahwa Pak Singki ini memang pecinta satwa kan itu. Ya, dan kalau ada masalah soal pelanggaran konservasi yang teriak-teriak ke Departemen Kehutanan juga saya. Jadi rata-rata siapapun menterinya, orang-orang kehutanan ya pasti tahu saya lah. Kalau boleh tahu sejak usia berapa Pak Singki itu mencintai dunia satwa ini? Kayaknya saya dari lahir sudah kumpul binatang ya, karena nenek saya itu di rumah itu. Itu kan kalau Pak Singki Iya. mengatakan kumpul dengan binatang. Iya. Yang ono sing nuduh jangan-jangan dilahirkan oleh binatang. Nah ya, itu bisa jadi. Ya, toh. Di rumah saya dulu nenek saya itu kura punya, anjing apalagi, udah binatang. Terus saya umur 8 tahunan lah sudah, kalau ke papa saya itu mintanya ke kebun binatang, dan saya masih ingat saya dari rumah undaan itu diboncengin naik sepeda itu ke kebun binatang, itu ditaruh di depan itu. Nah, ke kebun binatang, dan saya di kebun binatang itu merasa nyaman dan iya lah. Terus saya nanti Pak Singki nembek Tarsan itu 11-12 ya. iya, dan saya jadikan KBS itu semacam rumah kedua, karena saya pernah punya koleksi dulu. Kelinci terbesar di dunia Flame Rose itu dapat dari kerabatnya Ibu Tin. Saya juga sumbangkan ke KBS. Kemudian saya pernah punya tupai Bengkulu itu, saya lihat di KBS nggak punya, saya sumbangkan ke KBS. Jadi di KBS itu sampai saya kenal bukan cuma pegawainya, pengurusnya. Jadi dari kecil saya sudah dolarnya ke KBS dan nggak pernah bayar gitu. Jadi itulah. Nah, terus apalagi sejak saya udah dewasa, saya udah punya hubungan dengan teman-teman banyak, kebun binatang mana-mana, KBS asal butuh sesuatu binatang, saya pasti mengupayakan. Dan hari ini ada 4 gajah di KBS itu ya atas prakarsa saya, harimau, singa, apa itu. Jadi kalau sekarang saya warga Surabaya, KBS dijarah, otomatis yang paling nggak terima itu saya, gitu loh. Jadi mungkin orang-orang juga heran, ada apa sih Singki ini kok sama KBS itu gini. Malah ada yang bilang mungkin saya itu pengurusnya KBS atau nggak ada. Saya nggak pernah jadi pengurus mau apa, cuma saya peduli aja, itu aja. Teman-teman, tanggal 2 November besok itu adalah sidang pertama gugatan pra peradilan terkait SP3 yang tadi dibahas oleh Pak Singki. Kebetulan saya ini sebagai kuasa hukum, Pak Singki minta bantuan kepada saya gimana caranya SP3 ini dilawan. Nah Pak Singki, ini ngomong-ngomong di bagian akhir soal SP3 ini, apa sih sebenarnya keinginan dari hati yang paling dalam dari Pak Singki terkait soal KBS, soal yang tadi tuduhan penjaraan sehingga ini harus menggugat SP3 itu apa itu? Ini ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang paham tentang konservasi. Kalau orang awam mungkin nggak paham. Nah ini orang yang paham. Satu, seperti saya bilang, KBS itu izinnya dicabut, jadi statusnya bukan lembaga konservasi. Tidak bisa melakukan ini, ada undang-undang yang dilanggar. Itu satu. Kedua, tim pengelola sementara ini tidak punya hak untuk melakukan eksekusi. Dia melakukan. Dua. Yang ketiga, dia melakukan hal yang salah, yaitu opsinya 2, dilepas liarkan atau dipertukarkan, kemudian dipindahkan. Itu kesalahan ketiga. Kesalahan keempat lagi, ada kompensasi berupa uang, mobil dan sebagainya. Itu kesalahan keempat. Kesalahan kelima, ada satwa yang appendix 1 harus seizin presiden, dilanggar juga. 5, ini fatal gitu loh. Nah, kalau ini tidak hukum tidak ditegakkan, aturan ini bubrah republik ini. Nah, keinginan saya apa? Ya ini disidik, kalau memang pidananya kena, ini kita putuskan di pengadilan. Itu satu. Kedua, KBS ini kan menghasilkan satwa yang diambil segitu banyak. Apa yang dibawa ini? Ya itu tadi sebetulnya
Nah, keinginan Pak Singki apakah satwa-satwa yang sudah ditukarin harus dikembalikan atau orang yang melakukan kesalahan itu harus dipenjara? Satwa itu milik negara. Nanti apapun putusannya, negara yang menentukan mau ditarik kembali atau tidak itu negara yang menentukan. Saya lebih condong ke pelaku ini mendapat hukuman yang setimpal supaya pembelajaran ke depan tidak ada lagi orang memanfaatkan jabatan pengetahuan dia tentang konservasi untuk menjadi penjahat konservasi. Itu satu. Kedua, satwa kebun binatang Surabaya ini loh, satwa yang dijarah ini terus apa yang sumbangsinya untuk KPS? Sementara KPS hari ini usianya sudah 104 tahun, cold storage aja nggak punya. Nah, padahal cold storage itu penting untuk stok daging supaya nggak usah beli daging mahal-mahal, gitu loh. Berarti intinya keinginan dari Pak Singki siapapun pelaku penjaraan ini harus dihukum. Betul. Supaya ada efek jerah, supaya tidak ditiru oleh pelaku-pelaku di kemudian hari. Betul. Kan itu ya? Ya. Oke, wes itu. Nah, teman-teman, ini akhir dari semacam dialog kita mencari keadilan. Ada beberapa kejanggalan tadi yang disampaikan oleh Pak Singki sehingga Pak Singki ini unek-unek inilah. Bagaimana menurut Pak Singki sudah jelas-jelas tidak ada izin presiden, izinnya sedang dicabut, kok tiba-tiba melakukan pertukaran. Tentu ini adalah perbuatan melawan hukum dan tadi sudah disampaikan ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah yang dilanggar. Lah kok malah di SP3. Nah, harapan kita nanti ketika Pak Singki mengajukan gugatan pra peradilan ini, hakim punya objektivitas, hakim punya keberanian, SP3 harus dibatalkan, maka kasus yang sudah dihentikan ini ya harus dibuka kembali supaya mengurai benang kusut siapa-siapa pelaku ini yang harus dijadikan tersangka, harus dihukum. Itu Pak Singki. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Singki. Teman-teman, kalau ada kasus-kasus yang humanis, ada merasa mendapatkan ketidakadilan, silahkan komen sehingga nanti bisa kita angkat di dalam acara mencari keadilan ini di channelnya Cak Soleh. Demikian, terima kasih. Selamat sore.